Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke 2112. Seperti biasa, I'm your host Popo Kosen. Dan selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir, sambil muterin lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, kamu bisa lihat lagunya di description, karena gue gak putar lagunya ya, biar durasinya gak nyampe 1 jam. Oke, anyway, it's a great day today, especially buat fans Lego, terutama yang nunggu-nunggu apa nih? Fans Lego sekaligus fans video games ya, yang nunggu-nunggu apa nih produk baru dari Lego yang berkaitan dengan game. Kan kemarin sempat ada yang Mario Brothers itu kan, yang bisa dimainkan loh gamenya, Legonya. So nanti kita akan bahas itu. And kita mulai dulu aja Popo on the Radio-nya ya, dengan lagu pertama dari Niall Horan, ada Heaven, di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio bareng sama saya Popo Kosen. Dan beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah tahun lalu ya, Lego itu mengeluarkan mainan Nintendo. Jadi Nintendo lengkap dengan TV-nya, terus gamenya Nintendo itu Mario Bros, dan bisa dimainin Marionya, alias bisa gerak-gerak gitu di TV. Lo mainin pakai stick, nggak tahu, gue juga nggak beli karena gue bukan pengkoleksi Lego sih. Nah, Lego mengumumkan kalau mereka akan membuat seri yang baru dari ini, yaitu kalau kemarin udah Mario dengan Nintendo, maka sekarang adalah giliran untuk Pac-Man. Nah, Pac-Man-nya ini berupa mesin arcade, jadi mesin dingdongnya gitu. Jadi nanti ada mesin dingdong sama Pac-Man. Dan katanya bisa dimainkan juga. Nanti ada coin slotnya, ada joysticknya, and gitu-gitulah. Ini nanti akan rilis di tanggal 1 Juni untuk yang VIP, dan nanti pre-order yang untuk umum dibuka pada tanggal 4 Juni. Dan harganya sudah pasti saya tidak beli lagi sih, karena harganya $270, man. That's 4 jutaan. Wah. Ya, tapi kalau koleksi Lego, suka Pac-Man, harus beli sih. Oke. And now kita balik ke lagu. Ada Firsa Besari, Pelukku Untuk Pelikmu, di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Followers, udah sejak beberapa tahun yang lalu, gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes. Kenapa? Soalnya gue ada turunan gula, tapi gue suka minum manis, dan gue nggak pengen kena diabetes. Dan hasilnya oke, setiap kali gue cek gula darah puasa gue itu selalu di bawah 100. Jadi kalau lu sama kayak gue, suka minum manis, ada turunan gula, nggak pengen diabetes, nah langsung aja ganti gulamu ya dengan gula tes, yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio, atau bisa juga beli online. And now ada Runtuh dari Feby Putri dan Firsa Besari. Check it out. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan seorang dokter di Jerman, dia kayak spesialis gitu, dipecat dari posisinya setelah ketahuan. Jadi dia itu adalah dokter spesialis di Mainz University Medical Center, dan tadinya dia dikasih warning aja, tapi sekarang akhirnya dia dipecat. Dan kenapa dipecat? Jadi gini, si dokter ini ternyata pada waktu melakukan sebuah operasi yang cukup penting ya, yaitu harus mengamputasi kaki pasien. Dia meminta bantuan kepada salah satu staf di situ untuk menjadi asistennya di operasi itu. Nah, kan biasa ya dokter kalau lo ngoperasi kan memang ya udah minta asisten gitu, bisa minta perawat atau minta dokter juniornya dia atau gimana macam gitu kan. Dan ternyata si amputasi ini itu biasanya prosedur yang cukup dilakukan oleh satu dokter aja setelah direview. Dan yang kedua, ternyata si staf rumah sakit yang disuruh membantu dia itu adalah cleaning service-nya rumah sakit itu, man. Jadi cleaning service diminta bantuan untuk operasi mengamputasi kaki. Untungnya nggak kenapa-kenapa sih, nggak ada komplikasi dari operasinya, semuanya berjalan lancar. But si dokter ini yang tadinya cuma dikasih warning, akhirnya setelah direview lagi kasusnya, diputuskan untuk dikeluarkan dari rumah sakit itu. Gila ya. Gue kalau jadi pasiennya juga marah sih kalau kayak gitu. Untungnya again nggak kenapa-kenapa, dan ini I guess pelajaran ya, biar kita nggak, ya jangan ngawur-ngawur amat lah gitu kalau ngelakuin sesuatu. Now ada Freezing dari Mimi Web. Check it out. Followers, salah satu penyakit yang bikin hidup jadi gak enak itu adalah diabetes ya. Lo mesti jaga makan, ngitung gula, kalau sampai parah mesti suntik insulin, dan yang paling menyakitkan gue bilang adalah nggak bisa kulineran. Makanya lo jangan sampai kena diabetes. Dan cara yang gampang adalah mengurangi
asupan gulamu atau mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio ini atau lewat online. And now ada Pink, Never Gonna Not Dance Again. Check it out. Back again di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan barusan aja ada foto-foto hasil 3D imaging yang berhasil membuat foto Titanic itu menjadi 3 dimensi. Foto Titanic asli dari zaman dulu yang terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan ini akhirnya sedang diteliti sekarang karena menurut hasil teori dari para saintis segala macam, si Titanic ini kan tadinya seperti di film Titanic yang James Cameron, itu si kapal Titanic ini tuh nabrak iceberg, nabrak es gitu kan, terus bolong di bawahnya dan akhirnya jadi tenggelam, nabraknya di samping. Nah ternyata menurut foto-foto yang baru ini ya, yang baru aja terjadi, yang baru aja dibikin 3D-nya, mereka bilang bahwa si Titanic ini tuh, teori yang semakin diyakini sekarang adalah mereka nggak menabrak iceberg di sampingnya kapal, tetapi dia itu menabraknya dari depan gitu. Jadi kenabrak es dari depan dan akhirnya jadi di situ, jadi nggak bisa gerak kan karena di situ. Nah jadi karena nggak bisa gerak itu akhirnya terus jadi tenggelam gitu deh. Lu coba cari foto-fotonya aja deh, lebih kelihatan jelas sih di fotonya itu. Cari aja Titanic 3D Photos di Google, nanti pasti keluar. Oke? And now kita balik ke lagu, ada I Feel Good dari Pink Sweats. Check it out. Ya, welcome back di Popo on the Radio, mentally inspiring. Dan kalau kamu ngikutin Marvel atau Marvel Cinematic Universe, tentu lo tahu ya kalau bulan Mei ini adalah anniversary 15 tahun sejak film Iron Man pertama kali muncul. Dan mulainya MCU yang sebelum waktu itu Marvel kesulitan ya karena film-filmnya nggak sukses, nggak booming. Nah, menurut interview yang baru jadi rilis di YouTube-nya Marvel, yaitu si Kevin Feige dan Jon Favreau, si sutradaranya Iron Man, sekaligus yang jadi Happy Hogan. Nah, ternyata waktu itu, sebelum si Robert Downey Jr. ini dipilih untuk menjadi Tony Stark, ternyata dia sempat dipertimbangkan untuk film Marvel sebelumnya, yaitu Fantastic Four, di mana si Robert Downey Jr. ini harusnya akan atau dipertimbangkan untuk menjadi Dr. Doom atau musuhnya Fantastic Four. Nah, tapi karena setelah mereka lihat-lihat lagi, mungkin mereka ngelihat komik gitu ya, terus ngelihat mukanya si Robert Downey, terus ngelihat komik lagi, terus ngelihat mereka sama-sama alkoholik gitu, jadi ya kayaknya si Robert Downey lebih cocok jadi Tony Stark deh. Dan gue setuju ya, karena gue bilang casting Robert Downey Jr. jadi Tony Stark jadi Iron Man tuh menurut gue adalah salah satu casting terbaik Hollywood di abad 21 sih, ya gak sih? Gue bilang, ya Tony Stark tuh ya si Robert Downey Jr. ya gak? Saking hebatnya kayak gitu. So, congrats buat Marvel for getting it right dan bikin Marvel jadi sukses. And semoga Marvel Phase 5 ini kualitas filmnya mengikuti Guardians of the Galaxy Volume 3 ya. Jadi makin bagus lagi. Karena gue fansnya Marvel, jadi pengennya filmnya bagus juga dong. Oke? And now ada Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Enjoy. Balik lagi di Popo on the Radio, mentally inspiring. Dan gue sekali lagi mau mengajak ya, karena minggu ini kan game Street Fighter 6 itu akan rilis nanti tanggal 2 Juni, hari Jumat ini. Jadi gue pengen ngajakin kamu, kalau belum pernah main game fighting sebelumnya, menurut gue Street Fighter 6 ini adalah momen yang tepat. Kenapa? Pertama, ini nggak perlu main game-game sebelumnya, dan lu kalau udah tahu Ken, Ryu, Chun-Li tentu udah tahu lah. Nah, ini mereka menyambut generasi fighter baru. Jadi selain ada Ken, Ryu, dan Chun-Li, ada juga 3 karakter baru yang jadi tokoh utama, yaitu Luke, Jamie, sama Kimberly. Dan ceritanya fresh, jadi lu nggak usah main yang game-game sebelumnya, nggak apa-apa. Dan yang kedua, ada selama ini kalau lo main Street Fighter, yang paling susah diajarkan adalah gimana cara ngeluarin jurus kan. Karena kan pencetannya banyak tuh, ada setengah lingkaran ke depan lah, ada maju bawah maju ya kan. Dan itu di Street Fighter 6 ini lo bisa pakai modern control, di mana untuk ngeluarin jurus maka lo cukup pencet satu tombol aja. Jadi ada satu tombol yaitu special move. Jadi kalau lo pencet itu maka lo bisa ngeluarin Hadouken tanpa harus bawah depan pencet-pencet arah gitu. Jadi keluar, jadi lebih gampang. Jadi bisa langsung
main fighting game-nya itu. Karena menurut gue fighting game itu nggak soal ngeluarin jurus sih. Ngeluarin jurus itu cuman kayak basic requirement, tapi basically kalau lu main tuh lebih kayak main catur aja, main catur tapi berantem. So saran lu cobain, kebetulan ada demonya gratis juga, dan kalau cocok langsung beli beneran, nggak akan nyesel. Gue waktu mutusin untuk belajar main fighting game juga nggak menyesal kok abis itu, karena ngerasa jadi lebih bagus, worth it. Oke, gitu aja. Langsung download demonya atau bisa juga langsung beli sekaligus kalau lu percaya banget sama gue. And now ada Stranger dari Love di Popo on the Radio. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa ke facebook.com/popootr, like di sana, follow di sana, subscribe juga YouTube gue Popo on the Radio ini biar nggak ketinggalan episode yang baru. Sosial media yang lain ada juga Instagram dan Twitter di @popoonradio, and TikTok juga di Popo on the Radio. Oke, lagu terakhir ada Ed Sheeran, Eyes Closed. Ingat, minum air yang banyak. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.